saham-saham yang menarik, saham-saham yang potensial, atau sekarang belum punya saham mau beli, kira-kira saham apa aja nih yang menarik ketika kondisinya seperti ini. Oke, sembari menunggu nanti Sobat ID Jawa Timur mungkin ada yang interaksi atau bertanya langsung. Mungkin bisa kembali lagi ke Pak Adi nih Pak. Kalau kondisinya seperti sekarang ini, saat ini nih Pak Adi, kira-kira sektor mana pilihan sektor mana yang menarik untuk kita minimal kita amati, kemudian saham apa yang menarik, kemudian bisa dicicil dulu sementara sehingga minimal kita punya, kalau nanti jangan-jangan nih bulan depan udah mulai naik, kita udah punya cadangan harga di harga saat ini nih Pak. Kira-kira sektor yang menarik apa nih Pak? Sektor yang menarik sekarang banking jadi menarik nih karena udah banyak dijual ya. PBV-nya ada di bawah rata-ratanya dalam 3 tahun. Ya bisa akumulasi Bank Mandiri ya. Banking saya suka Mandiri ya. Dia punya kasanya tinggi, terus juga LDR-nya juga masih ada potensi loan growth-nya juga paling lumayan bagus ya di atas 10%. Kita sih saya suka Mandiri ya kalau banking ya, di target price kita di 11 ribuan ya. Jadi mungkin dari sisi PBV juga lebih murah dari Bank BCA ya. BCA masih sekitar 5 kali. Ya, terus juga mungkin sektor tambang emas sih saya suka ya. Emas ini udah mulai merangkak naik, bahkan emas itu diprediksikan bisa tembus 2000 ya per trewons. Jika ini memang ada negara yang memang sudah negatif ya. Kalau nggak salah Eropa itu sudah mulai negatif tahun ini diperkirakan ya. Saya lupa datanya, tapi Eropa itu tahun ini negatif growth, jadi memang resesi ya Eropa. Jadi itu emas bisa menjadi alternatif ya untuk di tengah sentimen resesi ini, emas bisa jadi alternatif investasi ya ke depannya. Terus ketiga mungkin konsumer ya, mulai dilirik ya. Konsumer ini sekarang kan harga-harga komoditas pangan udah mulai turun nih. Selain energi, komoditas pangan itu sudah mulai turun nih, kayak susu, kayak jagung, kedelai, yang harga internasional ya, harga komoditas internasional gitu ya. CPO udah turun gitu ya. Gandum juga udah mulai turun, tapi memang turunnya belum menyamai kondisi 2021 sih, tapi sudah mulai turun tuh. Nah ini tentu saham-saham yang konsumer ya, itu akan diuntungkan karena cost-nya mereka, biaya raw material mereka akan jadi lebih murah di tahun ini. Dan mereka juga tahun lalu itu sudah naikin harga jual, udah lumayan, jadi tentunya marginnya akan better lah di tahun ini dibandingkan tahun lalu karena raw material cost-nya turun gitu ya. Jadi konsumer ini bisa dilirik tuh, kayak ya konsumer yang di sektor poultry juga menarik. Calon Papan Java, terus konsumer yang di umum lah ya, kayak Mayora, Indomie, ICBP itu juga menarik jadinya. Kalau Unilever kita masih hold sih, memang karena Unilever ini juga selain memang diuntungkan dari biaya ini, tapi kompetisi juga masih ketat ya. Jadi ya dia termasuk yang harga jualnya itu termasuk yang paling mahal gitu ya. Jadi ya termasuk kayak sabun, sampo itu mahal ya. Jadi yang paling agresif kalau di pasar itu non listed yaitu Wings Group tuh. Dia bisa kasih jual harga sabun itu jauh lebih murah daripada produk-produknya Unilever gitu ya. Tapi dia kan non listed ya, jadi ya mungkin marginnya mereka tipis ya, jadi masalah. Nah ya itu mungkin consumer itu ya. Terus retail gitu saya rasa masih akan strong. MAPI sekarang nih PPKM dicabut ya. PPKM cabut tuh udah istilahnya orang tuh kayak udah seperti normal lagi, udah masuk mall tuh udah nggak perlu pakai ini ya, peduli lindungi udah nggak ada lah ya. Udah kemarin saya Sabtu cuman sore aja, waduh cari parkir udah susah. Ya orang udah mulai ya normal lagi ya, ngopi-ngopi bareng, kumpul keluarga dan segalanya ya. Ya ngobrol-ngobrol di kopi dan segalanya itu mulai normal lagi ya.
Jadi saya rasa itu sentimen untuk sektor ini ya, retail terutama yang segmen menengah ke atas, teman yang menengah ke bawah juga sebenarnya juga sudah diuntungkan juga ya. Kemarin juga saya ke kota-kota kecil gitu ya, pas kemarin pulang kampung itu juga kayak Ramayana itu rame ya. Jadi saya rasa ya akan terlihat. Tapi kalau kita lebih prefernya ke MAPI ya, karena Ya. kan daya beli masyarakat ini kan mainkan naiknya BBM itu juga terpukul ya. Jadi kita lebih suka MAPI yang tidak terlalu sensitif ya, dari harga-harga ya. Kalau yang lainnya kan kayak Ramayana itu kan segmennya menengah ke bawah yang memang masih terpukul dari kenaikan bahan bakar BBM yang selain lagi ya biaya-biaya yang lain juga tinggi ya dan naik terus ya, inflasi juga di 5,5% ya tahun lalu. Ya itu sih, jadi saya rasa yang akan positif itu ya. Mungkin telco juga masih menarik, cuman karena memang kutonya aja sebagai pemberat. Jadi kalau di luar dari kuto sebenarnya Telkom itu masih baik ya kinerjanya ya, still oke. Cuman ya pemberatnya tuh di kuto, karena kuto itu dicatatkannya di laba operasi. Jadi lucu juga tuh, potensi kerugiannya Goto itu, unrealized loss kepemilikan di Goto itu dimasukkan di laba operasinya Telkom. Jadi ya lucu gitu kalau dimasukkan di laba operasi Telkom, jadi pemberatnya Goto itu jadi pemberat. Cuman ya kalau saya rasa kalau misalkan nanti Dovet itu udah mulai dovish, saya rasa saham-saham kayak Goto itu akan terkena dampak sentimen positif ya. Saham-saham teknologi akan mulai menggeliat lagi di luar, seperti Shopee yang Shopify atau Sea Limited yang di luar itu kan sudah turunnya udah dalam banget ya. Nah itu akan terimbas dari saham-saham itu, akan tentunya saham kayak Goto dan Bukalapak juga akan mulai rebound lah ya, istilahnya mulai rebound lagi ya, karena sudah cukup dalam tertekan. Juga mungkin saham-saham digital gitu ya, yang saham teknologi lah ya, yang memang terdampak dari kenaikan suku bunga The Fed ini, karena memang kan dianggap mereka ini saham-saham ini dianggap cash flow-nya juga masih negatif, lebih high risk ya, jadi investor membuang dulu saham-saham teknologi dan pegang treasury notes ya di US. Iya sih, mungkin itu aja ya, view dari saya. Ya, oke. Jadi Sobat RI Jawa Timur, ada beberapa nih rekomendasi sektor maupun saham dari Pak Adi, Bank Sekuritas. Yang pertama banking, Bank Mandiri ini bagus sekali, dari BBV juga lebih murah dibandingkan misal sama Bank BCA. Kalau kita lihat bisa di target price-nya di harga 11.000, luar biasa nih. Kemudian yang potensial juga di sektor emas, karena kalau benar-benar terjadi resesi, maka emas ini bisa menjadi banyak dicari orang sebagai salah satu investasi yang lindung nilai kayak atau sebagai investasi yang safe haven kayak gitu. Makanya bisa jadi potensi nih emiten di sektor emas. Kemudian sektor consumer juga bagus, Pulsrai juga bagus. Kemudian consumer tadi ada kayak Mayora, ICBP, itu bisa jadi pilihan. Retail sudah bisa mulai dilirik karena PPMB atau sekarang udah tidak ada lagi pembatasan aktivitas. Jadi MAPI bisa jadi pilihan, dan tadi Pak Adi sempat sedikit membahas telco. Kalau di luar Goto, Telkom ini salah satu menjadi saham pilihan yang menarik. Oke. Sekarang kita ke Mbak Diana sebentar nih, sebelum nanti Pak Adi sama Mbak Diana bisa menyampaikan closing statement, saran untuk Sobat EDS Jawa Timur. Kita ke Mbak Diana dulu. Mbak Diana, biasanya ketika kondisi seperti ini kan tidak sedikit masyarakat atau investor ini kurtunya mengalami minus atau turun. Nah, mungkin ada saran dari Mbak Diana bagaimana nih caranya mengevaluasi kurtunya. Oh, ini sudah waktunya saya kurangi nih. Nah, untuk mengurangi kurtonya ini basicnya atau dasarnya seperti apa? Ini seperti pertanyaan yang diajukan oleh ini ya, Kalungta. Ini portofolio saya mencapai 12 emiten. Waduh, banyak sekali ya, 12 emiten. Untuk peristiwa sekarang ini pertama kalinya dalam satu terakhir portofolionya mengalami minus gitu.
cek. Nah, kemudian bagaimana caranya memangkas portofolionya supaya tidak terlalu banyak, karena 12 juga cukup banyak. Ini caranya atau saran dari Mbak Diana seperti apa, Mbak? Iya, baik. Jadi terima kasih pertanyaannya ya Kak Kalumba ya. Oke, pada saat kita mungkin sudah punya portofolio ya, dan juga mungkin saat ini lagi harganya terkoreksi, mungkin kita evaluasi dulu. Pada saat dulu kita beli saham ini, tujuannya untuk apa? Ya, misalkan memang untuk diniatkannya memang untuk trading ataupun investasi. Nah, kira-kira kalau misalkan memang itu sudah melebihi dari trading plan kita atau enggak. Kalau memang masih belum, nah balik lagi harus dievaluasi, penting banget. Fondasi kita untuk evaluasi itu adalah dari prospek bisnisnya, ya. Karena memang yang membuat akhirnya harga saham itu bergerak naik itu adalah pasti fundamentalnya, ya. Harga saham itu akan balik kalau semakin fundamentalnya bagus, dia pasti akan tetap bagus. Kalau ternyata fundamentalnya kurang bagus, ya ini teman-teman perlu dipertimbangkan lagi apakah teman-teman ini haruskan untuk melakukan rotasi sektoral atau enggak. Nah ini balik lagi itu semua pilihannya ada di teman-teman sih, karena kadang-kadang toleransi resikonya setiap dari kita ini beda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, katakanlah kita memang memilih saham ABCD gitu yang memang fundamentalnya bagus, tapi saat ini lagi terkoreksi. Contoh-contohnya kayak di saham perbankan yang hari ini ya, gitu ya. Oh, ternyata porto saya koreksinya 20%, 30%. Nah, di sini nggak disebutkan ya sahamnya saham apa ya yang 12 emiten ini ya. Gitu. Nah, tapi karena kita tahu fundamentalnya bagus, ya kenapa nggak ini jadi satu kesempatan untuk kita bisa melakukan akumulasi lagi gitu ya. Kita bisa masuk sedikit-sedikit. Tapi kalau ternyata secara fundamentally ya memang itu belum berkembang, nah balik lagi ya sih, daripada memang nanti itu terlalu ke bawah turun, ya kita bisa memutuskan untuk ya sudah kita membatasi resiko yang sudah ada. Anggap aja memang kalau misalkan memang itu resiko, memang ini resikonya itu resiko pembelajaran gitu ya Mas Asikin ya. Karena memang nggak ada yang jago sih di market gitu ya. Semuanya itu pasti belajar gitu. Semuanya pasti belajar gitu. Nah, balik lagi ketika kita mau merefresh lagi, sekarang ini kita harus mulai dari yang mana? Tentukan dulu, pastikan dulu. Sehingga pada saat nanti ada naik turunnya harga, teman-teman nggak terlalu bingung. Dan yang memang kalau untuk manajemen portofolio itu amannya itu 60% itu dari portofolionya teman-teman itu bisa dimasukkan di saham-saham yang blue chip gitu ya. Nah ini juga relate-nya nanti ke toleransi resiko sih Mas Asikin ya gitu. Karena ada beberapa orang yang nggak masalah gitu. Porto saya merah semua karena saya risk taker gitu. Gitu. Tapi ada beberapa yang memang wah, aduh saya nggak bisa tidur nih ya Mas, merah semua gitu ya. Nah itu harus dibatasin. Jadi memang sebagian besar portonya harus diisi saham-saham yang bagus. Kalau ataupun merah itu kemungkinan untuk kembali laginya itu pasti lebih cepat di sektor-sektor yang tadi Pak Adi sudah sebutkan. Mungkin begitu dari saya Mas Asikin. Dari Pak Adi mungkin mau menambahkan, silahkan. Iya, kalau ya tadi sudah hampir dijelaskan sama Diana ya, sepertinya cari saham yang memang fokus fundamental, historical dia gonjang ganjing, dia masih stabil profitnya ya. Setidaknya ketika ekonominya pulih cepat itu dia juga akan berpulih cepat gitu ya, kayak BCA itu ya. Jadi harga yang mahal gitu ya. Jadi kalau yang saham-saham yang agak-agak baru mungkin IPO gitu segala itu mungkin agak-agak memang agak kita nggak tahu ya itu isinya perusahaannya seperti apa, dan memang rada-rada agak kenaikannya itu agak terlalu agresif dan kita nggak tahu itu isinya seperti apa. IPO itu kan banyak yang kita nggak tahu detailnya ya ke depannya itu ya. Jadi memang kita harus butuh waktu historical, kita tahu nih perusahaan ini fundamentalnya baik, itu memang dari waktu juga ya.
pengalaman dia dalam mengatasi krisis. Kan kita kan udah berapa kali ya mengalami krisis juga itu, 2008, 2000 kemarin 2020, atau yang sebelumnya lagi kan tahun 97 ya, itu jauh sekali. Ya, jadi kalau semakin lama perusahaan itu sudah istilahnya sebelum IPO pun dia sudah bisa bertahan ya, mungkin bisa puluhan tahun gitu dia. Nah, itu mungkin layak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan baru IPO terus cuma baru 5 tahun berdiri, ya itu kita agak nggak tahu tuh perusahaan ini gimana, kestabilan going concern nih ke depannya gimana. Kita nggak tahu, ini perusahaan baru berdiri 5 tahun, kita nggak tahu kan. Nah, jadi memang butuh juga ketahanan dia dalam menjalani bisnis ya. Kalau semakin lama ya saya rasa kita lihat nih profitnya seperti apa, masih baik gitu ya. Walaupun belum listing ya waktu itu, misalkan waktu belum listing gitu ya. Oh, itu baik gitu ya. Itu sebenarnya agak bisa dipegang terus gitu ya. Walaupun gonjang-ganjing dunia seperti apa, saya rasa akan cepat balik. Mungkin itu sih. Iya. Saya. Terima kasih Mbak Diana. Tadi jawabannya saya yakin akan membantu Kalum.id. Tadi yang bertanya terkait bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah emiten yang terlalu banyak di portofolio. Tadi sudah disampaikan jelas sekali. Oke, tidak terasa kita di penghujung dari diskusi live IG kita Daily Update sore hari ini. Mungkin sebagai yang terakhir dari Pak Adi sama Mbak Diana, mungkin bisa menyampaikan saran kepada Sobat IDX Jawa Timur apa yang harus dilakukan ketika kondisi market seperti saat ini. Saya yakin Pak Adi dan Mbak Diana udah lama di market, udah biasa ketika marketnya turun maupun marketnya naik. Nah, mungkin ada saran untuk Sobat IDX Jawa Timur supaya bisa nanti melakukan actionnya dengan bijak. Oke, mungkin dari Pak Adi dulu nih, silakan sarannya untuk Sobat IDX Jawa Timur ketika kondisi marketnya seperti itu. Ya, ketika gonjang-ganjing global dan segalanya tadi, back to fundamental, cari valuasi yang mungkin valuasinya udah mulai murah, kita mesti banyak juga baca literasi juga, banyak lihat report-report analis dan sebagainya. Tetap ya biasanya saham-saham big cap tuh yang istilahnya yang mereka tuh tahan banting lah ya. The big banks itu ya, Bank, terus Telco, Astra gitu-gitu tuh masih bisa kita keep lah ya. Tapi kalau yang second liner mungkin agak selektif gitu ya. Akan selektif gitu ya. Kita mesti lihat perkembangannya di sisi kenapa kok turun terus, misalnya kayak Ases gitu. Ases itu kenapa kok turun terus ya? Memang dia dari sisi penjualannya, sales growth-nya, jadi penjualan di masing-masing tokonya itu mulai melambat gitu ya, karena kompetisi juga gitu ya. Jadi memang harus banyak tahu berita-berita, banyak baca analisa dari analis. Jadi bisa tahu, oh ini kenapa ya kok saham ini kok turun terus. Apakah di cut loss atau switching? Nah, itu perlu banyak baca report, banyak baca berita-berita juga gitu ya. Jadi tetap mengikuti perkembangan. Jangan sampai udah sahamnya tinggal 50% baru tahu, oh ternyata ini memang kinerjanya kurang baik gitu ya. Jadi harus tetap ikutin perkembangan juga. Jadi bisa tahu kapan timing untuk, kita punya decision, ini saham ini kurang bagus ke depannya, kita cut loss atau switching ke saham-saham yang memang prospeknya lebih baik. Itu sih dari saya. Ya, biasa Pak Adi. Kemudian Mbak Diana, mungkin ada saran untuk Sobat IDX Jawa Timur. Mbak Diana, silakan. Ya, baik. Tadi mungkin pada saat tips tadi sudah sedikit saya sebutkan, tapi mungkin akan bisa saya tambahkan lagi ya. Jadi memang untuk saat ini, tipsnya ketika teman-teman untuk menghadapi untuk investasi pada saat sekarang ini adalah yang pertama, tetap teman-teman harus siapkan cash dulu ya. Jadi teman-teman simpan cash itu juga salah satu strategi investasi ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga,
salah satu cara untuk melindungi portonya teman-teman adalah teman-teman harus memiliki saham-saham yang satu defensif, yang kedua memang punya kualitas yang bagus. Kualitas tadi fundamental ya yang disebutkan oleh Pak Adi ya. Jadi saham-saham defensif ini kalau kita lihat ya biasanya ini cenderung ya akan bisa dengan adanya nggak terlalu ini ya terlalu berdampak ya dengan adanya ketika ekonomi sedang lagi naik turun seperti ini ya gitu. Jadi ketika ekonomi lagi pasang surut, saham-saham defensif ini cenderung mungkin juga bisa membantu portofolionya teman-teman ya untuk nggak terjun bebas ya teman-teman ya. Jadi contohnya perusahaan yang menjual layanan barang, makanan, listrik ya itu biasanya kurang terpapar ya terhadap siklus ekonomi yang naik turun seperti itu. Lalu tadi juga ya harus beli aset yang memang berkualitas tadi ya. Dimana di situ kita harus lihat ya perusahaan yang memang dia mencatatkan earnings yang cukup tinggi, pendapatan yang cukup tinggi, punya base customer mereka cukup banyak ya. Punya strong domestic presence, networking juga networking dari ekspornya sendiri juga cukup banyak. Itu juga sebenarnya tidak akan terlalu berdampak juga, itu bisa melindungi portonya teman-teman juga. Dan yang ketiga pasti juga perusahaan yang tetap memberikan dividen itu tadi ya teman-teman. Teman-teman setidaknya kalau teman-teman mau trading nggak apa-apa dikurangi aja porsinya, tapi teman-teman lebih banyak untuk masuk ke tiga perusahaan yang punya ke perusahaan-perusahaan yang punya 3 kriteria itu tadi gitu, sehingga itu bisa setidaknya melindungi asetnya teman-teman dari penurunan yang terjun bebas itu tadi.